Halo Bung Rocky, apa kabar? Ini banyak keluar kota, tapi Anda sempat nggak sekali-kali lewat di kawasan Dukuh Atas ini di Jakarta? Ini mana? Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Saya kira Jakarta Pusat ya Jakarta kalau Pusat. Dukuh Atas itu ya, karena kawasan dekat dengan Tanah Abang juga ya. Ya, itu lagi viral rupanya tuh. Saya Ya. berpikir itu ada di Citayam, tapi ternyata itu anak-anak Citayam yang datang ke Jakarta tuh. Ya. Ya. Dan saya tafsirkan itu sebagai ledakan kreativitas tuh. Dan setiap generasi ada masanya, ada saat ketika generasi itu diberi tanda kebudayaan. Nah, tanda kebudayaan dari teman-teman muda ini adalah SCBD itu, Citayam Fashion Road apa Fashion Show atau apa itu? Fashion Week ya. Fashion Week. Ya. Dulu juga zaman saya masih mahasiswa, usia muda mereka itu, dulu ada yang disebut di Bandung itu ada grup anak-anak muda yang pamer keunikan fashion atau gaya itu, sehingga anak Jakarta justru setiap akhir pekan pergi ke Bandung untuk menikmati penampilan urakan dan kadang-kadang nyeleneh dari anak-anak Bandung. Di Jakarta sendiri di Blok M dulu ada yang namanya Lenggang Melawai apa dulu? Lintas Melawai LM. Sore-sore anak-anak SMA di sekitar Bulungan itu mulai pamer lenggak-lenggok di situ tuh. Dan juga jadi tempat syuting dan tempat pamer. Itu biasa aja kan. Jadi itu keakraban manusia kota sebetulnya begitu, mencari pusat tempat di mana bisa mengekspresikan imajinasi kebudayaannya. Jadi mari kita dukung SCBD. Jadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Itu SCBD rupanya. Saya juga tadi baru paham. Nah, yang menarik sebenarnya sekarang ini tidak lagi anak-anak Citayam atau anak Bojonggede. Sebenarnya justru anak dari berbagai wilayah di Jakarta sekarang tumpah. Tapi karena sudah jadi trademarknya jadi Citayam Fashion Week. Dan tadi ada satu foto yang cukup menarik. Saya kira ini ada satu semacam zebra cross gitu ya di situ, di dekat tidak jauh dari stasiun Sudirman itu, yang selama ini rupanya dialihfungsikan sebagai catwalk dari anak-anak ini. Dan tadi rupanya digunakan oleh Anies Baswedan bersama pimpinan Bank Eropa untuk berjalan. Ini fotonya menarik, cukup ikonik. Tapi saya kadang membayangkan ini, kalau foto ini meskipun dengan posisi yang berbeda, saya membayangkan ketika dulu band Beatles gitu jalan menyeberang jalan, ada fotonya yang ikonik juga kan. Yeah. Atau fenomena yang lain itu, nah ini pada Anies Baswedan dan para pimpinan Bank Eropa. Tapi dari foto-foto yang lain saya membayangkan ini kalau di Jepang ini seperti di Harajuku ya, fashion street jalanan, fashion jalanan lah gitu ya. Dan di sana yang kita sebut dengan pakainya tabrak lari juga. Nah sama nih, meskipun beda sekali, tapi menurut saya ada kesamaan semacam itu. Ya itu terlihat foto itu orang akan asosiasi dengan apa namanya itu studionya The Beatles itu di London itu. Dan memang kan inisiatif orang untuk meledakkan imajinasinya itu di mana aja bisa jadi itu. Nah kebetulan Harajuku itu udah jadi ikon, lalu diikuti oleh beberapa millennials mungkin di Paris, di New York segala macam itu. Tapi intinya adalah ledakan kreativitas. Dan itu yang kita sering kali sebut juga, kita anggap aja ini juga semacam outdoor, pameran outdoor gitu. Ada istilahnya apa itu, instalasi, seni instalasi itu. Jadi sebetulnya kecerdasan generasi muda ini tidak bisa dihalangi dengan KUHP itu. Karena nanti mereka anggap apa sih itu KUHP, mending prestasikan aja sesuatu di tempat umum. Juga dalam diri mereka tentu mereka ingin dapat identifikasi bahwa ini generasi baru dan genre yang kadang-kadang nyeleneh. Nah, paralel dengan itu ada juga teman-teman yang sering dimusuhin oleh negara, itu kalangan anarkis. Yang dianggap sering menunggangi demonstrasi. Padahal mereka sebetulnya juga menganggap bahwa buat apa ada aturan itu? Kalau orang bisa bersahabat dengan perasaan, ngapain mesti diatur-atur? Jadi kaum anarkis ini mau mengembalikan prinsip bahwa tanpa aturan justru ada rasa damai. Lalu mereka mulai baca literatur dari Bakunin, Leo Tolstoy segala macam itu,
siapa ini para penulis anarkis dari Prancis tuh. Jadi akhirnya kita dapat sebetulnya ada kegiatan intelektual di jalan-jalan, kan ini sebetulnya kemampuan intelektual generasi baru kan, dan itu yang nggak bisa ditangkap oleh negara, karena kan negara sinis aja tuh, padahal itu sebetulnya prestasi dari orang-orang yang merasa tertekan lalu meledak dalam bentuk kreativitas itu. Nah, kita berterima kasih karena mereka akhirnya juga banyak yang membaca buku-buku acuan, terutama kalangan anarkis, mulai membaca Albert Camus, Jean-Paul Sartre, macam-macam. Karena kalau saya ketemu dengan mereka, mereka ajak saya diskusi hal-hal begitu tuh. Ini kan kita, mengingatkan kita kemarin ketika heboh soal graffiti ya, itu kan juga bagian dari semacam itu ya. Ini kan sama, dan intinya apa sebenarnya? Ini tugas pemerintah untuk menyediakan semacam public space, dan harus diakui kita ini nggak ada urusannya sama kampanye ya. Ini karena Pilpres juga masih lama. Anies Baswedan menangkap soal ini. Kita lihat ada ini yang salah satu yang menarik. Sebelumnya juga ada sebenarnya Taman Tebet gitu yang juga meledak, tapi karena saking nggak daya tampung akhirnya ditutup gitu. Nah, yang lain sekarang rupanya dapat anak-anak muda dapat outlet di SCBD ini. Ya bagus betul Gubernur Anies di hari-hari akhir kekuasaannya menangkap ide itu lalu mempromosikan. Walaupun tentu berhitung juga ini kalau dipromosikan nanti dianggap mengganggu. Tapi Anies ambil satu langkah bagus, itu langkah kebudayaan, memfasilitasi itu sebetulnya. Nah itu pentingnya pemimpin itu punya perspektif kebudayaan. Dan ini akan diingat orang bahwa Jakarta sebetulnya trotoarnya udah bagus, dibikin lebar-lebar, tapi nggak ada aktivitas sosial kebudayaan di trotoar itu kan. Masa orang mondar-mandir dan hanya sekedar di sepanjang Sudirman itu ya itu mondar-mandir karena buru-buru mau ke kantor atau cari makan balik lagi kan. Jadi dengan adanya interupsi kecil di Sudirman, di SCBD itu, orang merasa oke, ada kegembiraan kecil di situ tuh. Sedikit melupakan kehidupan yang makin parah ekonomi di Indonesia tuh. Nah itu sebetulnya diperluas saja, tapi jangan diatur oleh negara atau diatur gubernur. Biarkan kreativitas tumbuh, hanya siapkan fasilitas kan. Dulu di Taman Menteng tuh jadi taman bacaan, tapi lama-lama hilang bacaannya, orang tinggal mondar-mandir naik sepeda di situ kan. Di yang dulu lapangan bola Persija tuh di Menteng itu. Jadi sebetulnya banyak, walaupun kecil-kecil, tapi disebar. Jadi itu yang membuat kota ini jadi akrab, jadi orang bahagia. Kendati langit Jakarta masih padat dengan polusi itu. Tapi kita berharap supaya di akhir masa jabatan orang akan lihat bahwa Anies Baswedan ingin ninggalin legacy yang sifatnya kebudayaan, bukan sifatnya pembangunan fisik. Itu bedanya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung mau tinggalkan ibu kota negara baru tuh, dan itu yang ingin dilihat secara fisik. Tapi meninggalkan kebudayaan itu membuat masyarakat kota itu betul-betul metropolis. Artinya semua perspektif ada di Jakarta. Dan salah satu saya kira ciri kota itu tentu ada public space, yang antaranya juga taman-taman, akses pejalan kaki dan sebagainya. Dan saya kira meskipun belum sempurna, Jakarta sudah menuju ke arah itu ya. Kita bahkan sebenarnya kalau kita membandingkan dengan kota-kota lama di Indonesia, zaman yang di kota dibangun oleh Belanda itu dulu, selalu Belanda itu punya namanya yang dulu sebut namanya Taman Raja ya. Setiap kota itu ada taman-tamannya. Nah, itu yang dilupakan pada bangsa di era pemerintahan kita karena sibuk dengan persoalan-persoalan dan bisnis, dan kemudian banyak sekali para penguasa kita yang tunduk pada kepentingan bisnis. Saya membayangkan kalau public space itu diperbanyak, diperluas, maka ada kegembiraan di Jakarta tuh. Sehingga orang merasa bahwa ngapain pindah ibu kota kalau di Jakarta udah gembira dan bahagia kan. Jadi sebetulnya juga akan dianggap wah jangan sampai public space makin banyak lalu orang menganggap menolak untuk pindah ibu kota karena lebih enak tinggal di Jakarta. Public space-nya banyak, aktivitas culturalnya juga tumbuh itu. Jadi ini sebetulnya ciri dari kota tuh, yaitu tumbuh di dalam peradaban tuh. Tumbuh secara yang tumbuh kan batin warganya tuh. Bukan kota yang tumbuh beton-betonnya. Kalau batinnya nggak tumbuh, ngapain ada kota ya? Kan ini tempat pemukiman awalnya kemudian berubah menjadi kota bisnis. Jakarta di awal ada upaya untuk menyemangati satu ciri masyarakat urban, yaitu ada aktivitas, ada dinamika di situ tuh. Di situ ada pertemuan antar orang. Kalau sekarang nggak ada. Jakarta dulu orang cuma ingat pertemuan antar pejabat itu, karena lewat
lewat Sudirman itu seolah-olah kita masuk ke semacam ruang bising, karena kalau udah sore atau pagi itu ngeong itu semua orang ada di situ tuh. Di seolah-olah Jakarta dibuat bising karena pertemuan antar pejabat di tengah jalan, walaupun nggak saling menyapa, tapi kita tahu itu pejabat ini pejabat itu tuh, karena pakai keistimewaan. Nah, adanya SCBD ini itu memberi semacam oase lah, bahwa nggak semua orang di Sudirman itu adalah orang yang berkuasa tuh. Ada juga aktivitas dari mereka yang tadinya marginal tapi dengan idenya kemudian jadi viral lalu jadi trending, dan semuanya akan diikuti. Jadi kita bisa semacam jeda lah gitu ya, ketika kita berjalan di kawasan sekitar Sudirman, tidak hanya tergesa-gesa karena urusan bisnis, tapi kita bisa jeda sejenak dan menyaksikan anak-anak ini. Ya, dan sejauh ini saya kira cukup positif sambutan dari pemerintah, baik pemerintah daerah dalam ini Provinsi Jakarta juga pemerintah pusat. Ya betul, adaptif lah pemerintah Jakarta itu mengerti apa kebutuhan generasi baru, kira-kira begitu kan. Kalau pemerintah pusat dia nggak peduli generasi baru, karena dia ingin supaya generasi baru itu tumbuh berdasarkan aturan generasi tua yang sebetulnya udah usur secara politik dan secara ide. Jadi kita hidupkan Jakarta sebagai kota milenials yang isinya adalah pluralisme kebudayaan, itu intinya tuh. Dan di dalam kemajemukan itu kreativitas bisa muncul. Dan kreativitas hanya bisa ditumbuhkan kalau tidak ada aturan pidana. Jangan sampai ada ide lagi bahwa nyebrang jalan pakai baju urakan itu artinya gelandangan, sehingga kena pidana tuh. Oke, sekali lagi selamat kepada anak-anak muda. Saya tidak menyebutkan hanya Citayam saja, karena ternyata setelah saya amati ini sekarang sudah jadi semacam tempat berkumpul ya dari berbagai daerah gitu. Dan juga selamat kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang dalam hal ini sukses menyediakan public space gitu dan menampung kreativitas anak-anak muda. Ya, kalau banyak sekali persoalan-persoalan ini memang namanya ledakan anak muda ya, jadi kita maklumi sajalah gitu. Yes, dan nggak usah takut, itu kegiatan yang sangat dewasa di situ, ada peradaban baru, jadi aman. Kalau bisa nggak usah pakai CCTV. Dan jangan pakai KUHP pendekatannya. Oke, tetap 0% Bung Rocky. Yes, go 0%.